Kok kotor ruangannya gini? Handphone. Nah, yang ini sakutengnya ada peluru. Suasana sidak memanas sejak detik-detik awal kedatangan Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda. Tanpa basa-basi, beliau langsung menunjukkan ekspresi terkejut saat mendapati kondisi ruangan yang kotor dan tidak terawat. Kedatangan rombongan disambut dengan pengalungan bunga oleh pihak sekolah. Namun, nuansa seremonial tersebut langsung bergeser menjadi investigasi serius ketika Gubernur mulai melangkah untuk melihat kenyataan di lapangan. Bumi Fagogoro, terima persembahan pengalungan bunga dari kami. Melangkah lebih jauh ke dalam area sekolah, peninjauan berlanjut ke ruang kelas dan fasilitas sanitasi siswa. Disinilah ditemukan fakta-fakta mencengangkan yang memperlihatkan buruknya perawatan fasilitas belajar mengajar. Mulai dari kondisi kelas yang minim pencahayaan akibat lampu yang mati total hingga fasilitas kamar mandi dan septic tank yang tidak berfungsi. Pengecekan langsung ini justru memperlihatkan betapa terbengkalainya sarana dasar yang seharusnya itu menjadi hak utama para siswa. Ini dari siapa? Provinsi atau kabupaten? Provinsi 70. Kok kotor ruangannya gini? Lampu nyala nggak? Lampunya sudah putus, belum diganti. Karena kemarin rapatnya itu kita mengajar lembaga terkait pasar dengan pengecekan semua gedung. Kan ada dana bospe, lampu satu buah pun nggak bisa ganti. Kemarin Kamar mandi di mana? Kamar mandi. Kamar mandi kalian di mana? oh, kamar mandi siswa ada di bawah tangga. Mana? Samping kiri kanan. Ada satu. Handphone. Nah, yang ini sakutengnya ada peluru. Lagi untuk siswa-siswi yang masih berada di dalam kelas, semuanya bisa apel di depan ruang Wakasep. Suasana semakin serius ketika Gubernur mengumpulkan kepala sekolah dan jajaran Dewan Guru di area terbuka untuk melakukan evaluasi. Pada sesi ini dibahas mengenai data dasar sekolah, termasuk jumlah total siswa yang mencapai ratusan orang serta kapasitas ruang belajar yang tersedia. Nah, pertemuan ini justru menjadi awal dari interogasi mendalam untuk mengupas akar permasalahan mengapa fasilitas sekolah bisa berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk semuanya. Pak Kepala Sekolah, ada berapa murid di SMA Negeri 1? Ada berapa murid? Jumlah peserta siswa keseluruhan 493. SPMB yang masuk kemarin berapa siswa? SPMB 150 pas. Yang daftar berapa banyak? Untuk jumlah Yang daftar 150. berarti tidak ada yang nggak dapat, Masih kekurangan. masih kurang. Seharusnya 180. Ruang belajar berapa? Dan belajar semua seluruhnya adalah 14. Ada 14 untuk 3 kelas. Tempat Untuk 3
Kelas 1, kelas 2, kelas 3. 5 rombel, kelas 2 4 rombel, kelas 3 4 rombel. Nah, bagian ini merupakan puncak ketegangan dalam video di mana Gubernur Shirley Juanda mencecar kepala sekolah dan pihak manajemen secara tajam. Persoalan sepele seperti lampu yang mati selama setahun dan septic tank penuh yang dibiarkan tanpa penanganan itu dipertanyakan habis-habisan. Gubernur bahkan menegaskan bahwa alasan birokrasi atau baru menjabat tidak bisa diterima, terutama ketika sekolah tersebut mengelola dana operasional yang nilainya sangat besar setiap tahunnya. Kalian punya kelas lampu nyala atau mati? Sudah berapa lama mati? 1 tahun ada? Lebih dari 1 tahun. Bapak jadi kepala sekolah baru sini sudah berapa bulan? Baru masuk 2 bulan. 2 bulan. Ada dana BOSPE kan? Ada sementara proses. Bisa beli lampu tidak? Kenapa belum beli? Kemarin bendahara ada belanja sekitar 14 untuk di belakang. Lampu hari ini saya pergi toko sebelah beli 1 jam juga selesai. Bapak tunggu apa untuk pasang lampu? Septic tank seberapa lama rusak? Septic tank kamar mandi sebelah seberapa lama tidak bisa pakai? 1 tahun ada? Bapak tunggu apa septic tank? Tunggu apa baru kuras? Tunggu apa baru kuras? Nggak butuh kehadiran Ibu Gubernur datang untuk septic tank dituras. Di sini ada jasa kuras septic tank tidak? Belum ada. Belum ada. Lalu orang di sini kalau kuras septic tank bagaimana? Tidak ada, biasanya panggil orang dari Tidore yang biasa. Iya. Berapa biaya panggil? Kami belum tanyakan. Bapak logikanya kamar mandi nggak bisa dipakai karena septic tank penuh. Di Tidore ada jasanya. Kenapa nggak telepon? Kenapa? Kepala sekolah dengan sama guru untuk berusaha komunikasi agar supaya bisa datangkan. Tinggal telepon hari ini, besok jasa septic tank datang. Dan pakai uang BOSPE itu bisa bayar itu, nguras septic tank. Siap. Tugas Bapak di sini menyelesaikan masalah, bukan mendiamkan masalah. Lampu septic tank, ini baru pakai rasa peduli saja. Apalagi yang rusak? Apa? Hah? Pemeriksaan berlanjut pada inventaris fasilitas penunjang lainnya yang ada di sekolah. Mulai dari ketiadaan kipas angin di ruang kelas yang panas, kondisi papan tulis yang sudah berlubang-lubang, hingga minimnya fasilitas pendukung seperti komputer. Dan sesi ini memperlihatkan daftar panjang kelalaian pihak sekolah dalam membelanjakan dan merawat fasilitas penunjang belajar yang bersumber dari anggaran negara. BOSPE-nya nilainya berapa 1 tahun? 126. 126 apa? 126 juta dan 1 tahun. Nggak mungkin. Muridnya 400, BOSPE ada berapa? 946. BOSDA? Bosda 120. Jadi ada 1 miliar. Boleh beli kipas angin? Boleh. Kapan mau beli? Mudah-mudahan 1 hari ini kunjungan ibu itu. Kipas angin, lampu, septic tank ya. Apalagi? Kursi kurang. Apalagi? Komputer ada berapa? Komputer ada berapa? Komputer ada berapa di sini? Komputer semua 30. Kurang apa lagi? Sebagai penutup dari sidak tersebut, Gubernur memberikan instruksi tegas berupa tenggat waktu selama 1 minggu bagi pihak sekolah untuk segera membereskan seluruh kerusakan yang ada. Dan tidak hanya itu, sebuah sistem pelaporan digital bahkan disiapkan hanya untuk masalah serupa di berbagai sekolah agar dapat terbantu dan
agar dapat transparan. Nah, pesan moral yang ditekankan itu sangat jelas, bahwa bekerja di dunia pendidikan bukan sekedar melengkapi laporan administratif di atas kertas, tetapi aksi nyata menyelesaikan masalah di lapangan demi masa depan anak-anak bangsa kita. Papan tulis kenapa? Nggak ada. Bolong-bolong. Coba Bapak inventari, saya mau laporan minggu ini. Dalam 1 minggu, kalau lampu, kipas angin, dan septic tank belum beres, DM saya. Nanti saya akan launching link, kalian bisa curhat permasalahan semua sekolah. Memang semua SMA yang ada se-Maluku Utara ini fasilitas dasarnya banyak yang tidak bagus. Selain ini ada pemeriksaan kesehatan gratis, supaya dilakukan dengan baik. Saya cuma datang, sidak sebentar saja, mau melihat kondisi sekolahnya. Detail selanjutnya nanti saya kirim link, saya post di sosial media. Silahkan masukkan hal-hal lain untuk sekolahnya bisa lebih baik. Terima kasih. Coba guru-guru dan kepala sekolah, kerja itu bukan hanya tentang laporan yang lengkap. Kerja itu menyelesaikan masalah di lapangan. Nggak perlu saya yang turun, even anak-anak murid pun tahu apa yang harus dilakukan. Mohon kepeduliannya. 1 tahun ada 1 miliar di sekolah ini. Nggak wajar kalau nggak ada kipas angin, septic tank nggak bisa diberesin, lampu nggak ada, papan tulis bolong-bolong, itu nggak wajar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.